Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. This is group of seven English 2, and we will do our assignments about journal presentation. Uh, our group choose the journal article. The title is Bridge Capacity Assessment through LRFR method and bridge seismic performance evaluation using the PBSD concept case study. Jadi di sini kita ngambil judul uh, menghitung kapasitas jembatan menggunakan LRFR metode LRFR dan performa beban gempa jembatan dievaluasi menggunakan konsep PBSD, gitu. PBSD kasus studi. Yang pertama, uh, the objective. The study focus on evaluating a concrete arch type bridge near a fault in Gorontalo, Indonesia. Using finite element modeling to determine structural element rating under surface and ultimate limit state loading and to analyze seismic performance. Jadi di sini tuh kasus studinya um, fokus ke jembatan beton melingkar yang ada di Gorontalo, Indonesia, menggunakan uh, software modeling struktural, menghitung kondisi momen layang dan momen ultimate, dan juga menganalisis performa beban gempa. Next, the my friend, the classmate will explain about research background. Lisan Ramadan. Okay, thank you, my friend. Research background. Periodic assessment of wreck is crucial due to potential damage from aging, fatigue, and environmental factors, with a particular emphasis on seismic evaluation in earthquake-prone regions like Indonesia. This study used methodologies outlined by uh, ASTO and NCHRV for capacity and seismic performance assessment. Jadi di sini sahabat menerangkan dari latar belakang penelitian terlebih dahulu dari jurnal yang diangkat oleh kami, yang mana isinya penilaian jembatan secara berkala sangat penting mengingat potensi kerusakan akibat penuaan, kelelahan, dan faktor lingkungan. Dengan penekanan khusus pada evaluasi seismik di wilayah rawan gempa seperti Indonesia. Jadi jurnal ini membahas tentang bagaimana dari awalnya kita mengevaluasi yang sebagaimana tadi dijelaskan oleh sahabat Alwan, yaitu beton melingkar untuk jembatan. Nah, di sini pasti dalam bangunan tersebut kita harus selalu mengingatkan dalam potensi kerusakan maupun kerusakan itu akibat dari penuaan, kelelahan, dan faktor lingkungan dengan penekanan khusus pada evaluasi seismik. Jadi pada kali ini materi menggunakan evaluasi dari seismik. Terkhusus materi ini untuk dikaji atau untuk diterapkan pada wilayah-wilayah rawan gempa seperti di Indonesia. Nah, studi ini menggunakan metodologi yang digariskan oleh ASTO dan NCHRV untuk penilaian kapasitas dan kinerja seismik. Jadi studi ini kajian-kajian yang dituangkan pada jurnal ini sebagaimana pada materi ini, yaitu menggunakan metodologi yang digariskan oleh ASTO dan NCHRP untuk penilaian kapasitas dan kinerja seismik. Jadi sangat
sangat komplit juga pada materi kali ini karena digunakan dengan metodologi dua garis yang cukup mumpuni gitu dari materi ASTO dan juga NCHRP. Oke, lanjut next my friend. Bridge details construction 2008 updates 2012 FRP installation on the beams addition of diagonal road bars external stressing issue cracks and damage and structural element and expansion joints. Uh, Next, the methodology will explain with uh, Abdullah Hab. Thank you, Rizal Ramadan. Okay, thank you, my friend. The next metodologi point number one yaitu menggunakan software sipil media sipil 2022. Studi ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak struktur media sipil 2022 untuk menilai kapasitas dan kinerja jembatan, dan hasilnya dapat digunakan sebagai contoh bagi para insinyur di Indonesia untuk menilai struktur jembatan yang ada. Next, point number 2, ada atau pemodelan model elemen hingga berdasarkan gambar S-build dan laporan teknik dikalibrasi menggunakan pemuktahiran model dan analisis tahap konstruksi. Next, and point number 3, assessment techniques. Dalam teknik penilaian ada dua teknik yang digunakan, yaitu load rating and resistance factor rating atau LRVR untuk kapasitas dan performance based seismic design atau PSBD untuk kinerja seismik. Next, key findings. Dalam temuan utama ada model updating, pembaruan model, perubahan signifikan pada konfigurasi geometrik dan karakteristik dinamis dek jembatan atau permukaan jembatan, khususnya pada arah melintang. Point number 2, ada capacity assessment. Point number 3, ada cross girder. Cross girder memerlukan perkuatan karena kapasitas lenturnya tidak mencukupi atau RF-nya lebih dari 1. Point number 4, ada elemen lainnya yang memiliki nilai RF lebih besar dari 1 yang menunjukkan bahwa elemen tersebut mampu menangani beban kendaraan maksimum. The next point, ada metode LRVR lebih disukai untuk penilaian kapasitas secara rinci. Thank you, Abdullah. The next will explain with Ahmad Turjaman about seismic performance and conclusion. Okay, thank you, Alwan. The next seismic performance, yaitu kinerja seismik. Number one, critical need to address damage explain joint before conduction performs inspection, yaitu kebutuhan penting untuk mengatasi kerusakan sambungan ekspansi sebelum melakukan inspeksi kinerja. Number two, non-linear time history analysis highlight
Significant structural response to pulse like ground motion dipulse. Nomor dua yaitu analisis sejarah waktu nonlinear, menyoroti respons struktural yang signifikan terhadap gerakan tanah di dekat patahan. Number three, earthquake space in bearing earth requires to print overturning and pounding during earthquakes, yaitu diperlukan ruang yang memadai di area bantalan untuk mencegah terguling dan terhantam saat terjadi gempa bumi. Number 4, the bread depth operational not priorities for seismic retrofitting of columns, yaitu jembatan dianggap beroperasi penuh tidak diprioritaskan untuk perkuatan kolom seismik. The last, the analysis shows critical stress in hanger element. Nature's NS to the cross guide structural capacity, yaitu analisis menunjukkan tegangan kritis pada elemen gantungan sehingga memerlukan peningkatan kapasitas lentur balok silang. The next one, Alwan, next. The next conclusion, yaitu kesimpulan. The finite element model calibration is vital for structural response prediction, yaitu respons struktural yang akurat. The study recommended us pulsing like ground motion, searching for seismic analysis near fault and tracing depend in expansion joint pair NHR RP 747 Gwyneth and high salmon to the cross guidance air need to ensure the bridge continue service life. Studi ini merekomendasikan penggunaan karakteristik gerakan tanah seperti pulsa untuk analisis seismik di dekat patahan dan mengatasi kerusakan pada sambungan ekspansi sesuai pedoman NCHRP 949. Peningkatan pada gelagar silang diperlukan untuk menjamin umur layanan jembatan. Thank you Ahmad Nurjaman. Thank you for all my friend and my classmate, the member of Group 7. Uh, well, that's all our group can explain. If there any mistake, we are apologize. Forgive me. Thank you. Dadah.